Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alawis Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala rahmat, Engkau memberi kami sukacita dengan kedatangan Yesus Kristus, Putramu, yang dikandung dari kuasa Roh Kudus oleh Santa Perawan Maria, dilahirkan dan dirawat untuk persiapannya sebagai Sang Juru Selamat. Semoga kami selalu menimba kekuatan daripadanya, sumber kedamaian kami dan sumber keselamatan bagi semua orang. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini merupakan peringatan fakultatif Santa Maria Guadalupe yang menampakkan diri di benua Amerika pada tahun 1531. Kita akan membaca bacaan harian Kamis Advent yang kedua. Bacaan pertama dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 41 ayat 13 sampai 20. Aku ini Tuhan Allahmu, aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah sabda Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam, dan baru dengan gigi dan jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorak dalam Tuhan, dan bermegah dalam yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon ara di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan, serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui
memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah Rajaku. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia, dan memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Kerajaanmu ialah kerajaan abadi, pemerintahanmu lestari melalui segala keturunan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang-orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan-bacaan seturut penanggalan liturgi pada hari biasa Kamis masa Advent yang kedua mengajak kita untuk menaruh pengharapan kita kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengajak kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup itu dilakukan di dalam Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia untuk kita. Demi keselamatan umat manusia, Putra Allah yang Maha Tinggi berkenan menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan itulah antara lain yang di dalam sejarah yang tidak bisa dibantah oleh teori apapun dan oleh ahli manapun terjadi melalui Santa Perawan Maria. Tadi di awal saya sampaikan bahwa hari ini adalah
peringatan fakultatif Santa Maria Guadalupe. Siapa itu? Ya tentu saja bersumber pada satu pribadi, yaitu Santa Perawan Maria, yang pada tahun 1531 menampakkan diri di Meksiko pada bulan Desember tahun 1531 kepada seorang yang bernama Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Sebagai peringatan atas penampakan itu, dibangunlah sebuah tempat peziarahan besar di atas bukit Tepeyac di kota Mexico City untuk menghormati Bunda Perawan Maria Guadalupe. Di tempat ini disimpan mantel atau tilma dari Juan Diego yang dipakainya ketika ia mendapat penampakan dari Santa Perawan Maria. Santa Maria Guadalupe dihormati oleh orang-orang Katolik sebagai pelindung dan ratu Meksiko dan benua Amerika. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, peristiwa penampakan Santa Perawan Maria kepada Juan Diego menjadi salah satu misteri di dalam kehidupan iman kita, dan itu terkait dengan tabut perjanjian. Kitab suci mengatakan dalam kitab Makabe yang kedua bahwa Nabi Yeremia menyembunyikan bahtera di suatu tempat di Gunung Nebo ketika orang-orang Babilonia menghancurkan Yerusalem dan bait sucinya. Ketika orang-orang mencoba menandai jalan menuju bahtera, sang nabi menegur mereka dan mengatakan, tempat itu harus tetap tidak diketahui sampai Tuhan mengumpulkan umatnya kembali dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Maka Tuhan akan menyingkapkan hal-hal ini dan kemuliaan Tuhan, dan awan akan terlihat. Kita dapat membaca dalam kitab Makabe yang kedua bab 2 ayat 7 sampai 8. Nabi Yeremia bernubuat bahwa suatu hari tabut yang hilang akan muncul kembali. Kalau kita membaca kitab Wahyu, dalam kitab Wahyu Santo Yohanes menceritakan bagaimana hal itu terjadi. Tabut yang sebenarnya tidak lagi berada di bumi, tetapi berada di surga dan dikaitkan dengan tanda perempuan yang berselubungkan matahari. Santa Maria adalah bahtera yang baru karena tubuhnya menjadi tempat tinggal Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia 9 bulan sebelum dilahirkan ke bumi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tanda besar yang muncul dan dilihat oleh Santo Yohanes di surga dan diwartakan di dalam kitab Wahyu adalah tanda seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan di kepalanya ada mahkota dari 12 bintang. Matahari, bulan, dan 12 bintang merujuk kembali ke penglihatan yang dialami oleh Yusuf dalam kitab Kejadian bab 37 ayat 9 dan 10. Di sana digambarkan bagaimana Yusuf bermimpi bahwa ayahnya, yaitu Yakub, laksana matahari,
ibunya Rahel laksana bulan, dan ke-11 saudaranya laksana 11 bintang yang sujud kepada Yusuf. Dalam kitab Wahyu, tanda wanita menunjukkan bahwa dia lebih besar dari matahari, karena matahari menyelimutinya dan dia berdiri di depannya, bahwa dia lebih besar dari bulan, karena bulan berada di bawah kakinya, dan bahwa dia lebih besar dari 12 bintang-bintang, karena bintang-bintang itu menjadi mahkotanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, 12 bintang dalam kitab Wahyu melambangkan 12 suku Israel. Maka jika dilihat dari sudut pandang ini, perempuan yang berselubungkan matahari tidak lain adalah Ratu umat Allah dengan mahkotanya yang melambangkan bagian dalam pemerintahan Kristus Yesus Sang Raja semesta alam dengan kasih kerahimannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tanda Bunda Maria dari Guadalupe menunjuk pada tanda-tanda tersebut. Sebagian besar gambar pada tilma Juan Diego yang mendapatkan penampakan dari Santa Perawan Maria memiliki karakter-karakter yang ajaib. Mahkota pada gambar sinar matahari dan bulan kemungkinan memang ditambahkan pada gambar ajaib tersebut. Gambar ajaib Santa Maria sebagai putri asli yang sedang mengandung bersama dengan tambahan mahkota matahari, bulan, dan malaikat merupakan sarana untuk mewartakan sukacita Injil dan katekese yang ampuh bersama Santa Perawan Maria untuk mempertobatkan warga masyarakat setempat pada masa itu. Seperti banyak masyarakat kuno lainnya, matahari dan bulan bagi orang-orang Mesoamerika menjadi pusat ibadah mereka. Mereka menyembah dewa matahari dan dewa bulan. Dengan berdiri di depan matahari dan di atas bulan, gambar Bunda Maria dari Guadalupe menunjukkan bahwa ia mewartakan Tuhan yang lebih besar daripada dewa matahari mereka, juga dewa bulan. Dewa matahari dalam tradisi Mesoamerika di zaman kuno membutuhkan korban, dan korban itu tidak lain manusia yang setiap kali menjadi korban untuk kepentingan ibadah mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sejak Ibu Maria menampakkan diri kepada Juan Diego, praktek-praktek itu berhenti. Mereka mengimani Tuhan kita Yesus Kristus, menerima sakramen baptis, hidup dalam kesalehan, kebaikan, dan akhirnya iman mereka bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkah bersama Santa Maria Guadalupe, mengimani Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam persekutuan kasih dan hidup di dalam kasih, menandai kehidupan mereka, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan kasih kepada alam semesta ini.
Inilah yang dapat kita renungkan terkait dengan bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini, dan dalam korelasinya dengan peringatan fakultatif Santa Maria Guadalupe. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat, dan kita pun selalu terarah pada persekutuan kasih Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Maha Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.